Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat Natal. Majelis Jemaat GPIB Harapan Indah menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah Natal, baik di gedung gereja maupun di rumah. Tema ibadah ini adalah silsilah Yesus Kristus dan pemenuhan janji Allah yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 1-17. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Bayi Natal berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Meriani Gimon Makbuat. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruang ibadah. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Demikian as pembimbing. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.
terbanglah, oh kabar gembira besar. Sekarang hai saudara yang berbahagia, kasihilah sesama sejati dan mesra. Semarak hari Natal, alangkah indahnya, oh kabar gembira besar. Terbanglah, oh kabar gembira besar. Berita Natal, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Bertentangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, ia bermaksud menceraikannya dengan dirinya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang diberitakan Tuhan oleh Nabi. sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Pujian bagi Tuhan dipersembahkan oleh Pelkat PKB. Long
Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan syukur dan sukacita di hari Natal ini. Mari persiapkan Alkitab masing-masing, biarkan Alkitab kita terbuka dan kita berdoa. Yesus Kristus Putra Natal, Engkau telah lahir ke dunia ini dan oleh kelahiran itulah dunia memiliki pengharapan. Dan di dalam pengharapan itulah kami menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Karena kami percaya pengharapan kami di dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami hendak memaknai kembali arti kelahiran Yesus Kristus di tengah masa pandemi, resesi ekonomi, kesulitan hidup yang menghimpit banyak orang dan mungkin menjadi pengalaman hidup kami. Mari Tuhan, sapalah kami, sentuhlah hati kami, dan biarlah Roh yang menuntun agar kami paham firman-Mu, lalu beri diri dan hidup supaya firman itu hidup mewujud nyata dalam perilaku hidup setiap kami. Berbicaralah, bersabdalah kepada kami, ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17 yang menyatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Usia. Usia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahaz. Ahaz memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manasye. Manasye memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel. Sealtiel memperanakkan Zerubabel. Zerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Eliakim. Eliakim memperanakkan Azor. Azor memperanakkan Zadok. Zadok memperanakkan Akim. Akim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eliezer. Eliezer memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel.
dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat hari Natal, selamat bersyukur dan bersukacita atas kelahiran Sang Juru Selamat, Sang Mesias Tuhan yang kita imani, Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimanakah suasana Natal yang Bapak Ibu saudara-saudara rasakan sekarang ini? Apakah suasana Natalnya ada di dalam suasana yang penuh dengan kesederhanaan, kebersahajaan? Apakah suasana Natalnya cukup semarak dengan pohon Natal dan pelbagai pernak-pernik Natal di tempat atau rumah kita masing-masing? Atau apakah suasana Natal semarak karena kita bisa berkumpul dengan orang-orang terdekat meski di dalam keterbatasan? Apapun situasi dan suasana Natal yang sedang dialami, dirasakan oleh Bapak Ibu saudara-saudara, maka kita semuanya yakin dan percaya bahwa hari Natal adalah hari di mana kita memperingati sekaligus kita bersuka cita, sebab ketika ada banyak orang yang tidak percaya Yesus itu sudah datang, Yesus itu lahir, dia lahir sebagai manusia, tetapi dengan iman kita percaya. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mendasari kepercayaan kita? Kalau kita coba cermati pembacaan kita dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17, dia berbicara tentang silsilah Yesus Kristus. Berbicara tentang silsilah, Bapak Ibu, bagi banyak orang, ya, saya menduga mungkin ada segelintir orang yang merasa bahwa silsilah itu tidak begitu penting. Tetapi bagi banyak orang, silsilah ini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena itu terkait dengan asal-usul dirinya. Terkait dengan dari mana dia berasal. Terkait dengan siapa keluarganya, begitu ya. Siapa yang menjadi kerabatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, seorang perempuan warga negara Belanda datang ke Indonesia. Lalu kemudian dia pergi ke suatu desa terpencil di Yogyakarta. Dengan tujuan apa? Rupanya dia hendak mencari orang tua kandung, begitu ya, orang tua kandungnya. Nah, jadi dia sudah cari ceritanya, dia sudah coba telusuri, begitu ya, dari mana dia berasal, siapa orang tua kandungnya. Lalu dia mendapatkan petunjuk di sebuah desa terpencil di Jogja, dan dia pergi ke sana. Lalu apa yang terjadi? Dia bertemu dengan ibunya. Sekian puluh tahun mereka berpisah gitu. Karena si anak perempuan ini tuh diadopsi oleh keluarga warga negara Belanda. Lalu dari kecil dia dibawa ke Belanda, dibesarkan di sana dan menjadi warga negara Belanda. Sekian puluh tahun tidak bertemu. Ketika ia bertemu, ia melihat ibunya, tumpahlah air mata. Tangis haru
Perjumpaan antara orang tua, dalam hal ini ibu karena bapaknya sudah tidak ada, ibunya dengan anaknya sekian lama terpisah menjadi momen yang sangat penting. Bapak ibu saudara-saudara, ini menunjukkan bagi si anak perempuan, oh dia punya keluarga ya. Dia ini lahir dan punya keluarga di sebuah desa terpencil Yogyakarta. Itu menjadi penting bagi dirinya. Dan penting bagi ibunya ketika tahu bahwa oh ya, anak yang pernah dia lahirkan ternyata sudah dewasa, sudah punya keluarga, dan dia hidup berbahagia di negeri Belanda. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, silsilah itu menjadi penting juga dalam kacamata penulis Injil Matius, karena ia menceritakan tentang silsilah Yesus Kristus. Apa tujuannya begitu ya? Kita mungkin tanya loh, untuk apa sih silsilah Tuhan Yesus itu diuraikan, disingkapkan kepada kita? Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita perhatikan bahwa Yesus Kristus ini memang ketika ia akan lahir maka dinubuatkan oleh para nabi. Kelahirannya juga adalah proses kelahiran yang sama seperti kita manusia pada umumnya. Tetapi ketika ia berada di rahim Maria, maka ia bukan hasil ya hubungan biologis antara Maria dengan Yusuf, bukan. Roh Kudus dalam rahim Maria kemudian bertumbuh menjadi bayi Yesus. Lalu kemudian dilahirkan di dalam dunia. Makna daripada ketika Yesus menjadi bagian daripada keluarga Maria dan juga Yusuf, kalau kita lihat kembali silsilah ini, maka Bapak Ibu kita melihat ada keterhubungan begitu ya. Bahwa Yesus Kristus, ayat 1 pasal 1 bacaan kita, anak Daud, anak Abraham begitu. Jadi diceritakanlah kemudian itu Abraham memperanakan Ishak dan seterusnya begitu ya. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ini mempertegas sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara bahwa sejarah kehadiran Yesus Kristus di dunia, Yesus Kristus itu betul-betul lahir dan tercatat di dalam sejarah, bukan omong kosong. Ketika orang kemudian mengklaim, wah itu bohong itu ya, itu cerita bohong, Yesus Kristus ya mana pernah dia lahir begitu, apa buktinya? Tetapi sejarah mencatat itu. Dan silsilah di dalam pasal 1 Matius menegaskan tentang hal itu. Yesus benar-benar lahir sebagai manusia menurut catatan sejarah. Dan itu bukti. Tetapi juga silsilah Yesus Kristus ini mengandung makna bahwa Yesus yang dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia lahir, dia hadir, begitu ya. Benar-benar dalam wujud manusia. Nah, karena itulah kita mungkin pernah mendengar 100% Allah, tetapi juga 100% manusia. Itulah Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, makna selanjutnya adalah bahwa kalau kita cermati ya, silsilah Yesus ini memang sangat beragam, begitu ya. Kalau dari awal di situ kita menemukan orang-orang yang penting dalam sejarah kelahiran Yesus, begitu ya. Para raja, kemudian juga ternyata terseliplah 4 nama perempuan, begitu ya. Nama perempuan itu adalah ada Tamar, ada Rahab, ada Rut, dan juga ada
Maria. Nah, siapa perempuan ini? Apakah mereka adalah orang-orang yang penting begitu ya? Apakah para perempuan ini adalah orang-orang terpandang pada masanya? Ternyata tidak. Mereka adalah para perempuan ya yang mendapatkan stigma buruk pada masanya. Bukan perempuan baik-baik. Tetapi di dalam sejarah kelahiran Yesus, mereka terselip, mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Apa artinya? Itulah hebatnya Alkitab, Bapak Ibu saudara-saudara, yang kita baca, kita renungkan menjadi dasar perenungan firman Tuhan, yang kita imani di dalamnya firman Tuhan dinyatakan. Alkitab tidak pernah sembunyi gitu ya. Dia cerita tentang yang baik-baik saja, atau dia menyembunyikan identitas seseorang demi menjaga nama baik Yesus Kristus misalnya. Ternyata tidak. Maka ada perempuan-perempuan dengan stigma buruk. Maknanya Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Yesus datang atau kelahirannya itu membawa perubahan. Dia berkuasa untuk mengubah situasi kehidupan. Dia berkuasa untuk mengangkat posisi derajat para perempuan yang dipandang rendah oleh sesama pada zamannya, ditempatkan pada tempat yang semestinya. Tempat yang terhormat, tempat yang mulia. Kenapa? Mereka ada di dalam sejarah, menjadi bagian dari proses kehadiran dan kelahiran Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu ini menjadi berita yang melegakan bagi kita. Tadi di depan saya sampaikan bahwa kita sedang ada di masa pandemi, begitu ya. Kita terbatas sekali, kita juga mengalami kesulitan-kesulitan kehidupan dan lain sebagainya. Bahkan juga mungkin kalau di Pondok Ungu tidak ada perayaan Natal. Jemaat ya. Kalau di rumah-rumah, di keluarga-keluarga ya pasti ada. Tetapi di jemaat tuh tidak ada perayaan Natal. Di Harapan Indah ada. Oh, tidak ada juga, iya. Mungkin banyak jemaat-jemaat internal GPIB yang tidak merayakan Natal seperti sebelum pandemi gitu ya. Kita semua ada dalam masa keprihatinan. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, di tengah situasi seperti ini, berita Natal ini hadir begitu. Luar biasa. Kisah kelahiran Yesus, silsilah Yesus Kristus ini semakin memantapkan iman percaya kita gitu. Ketika tadi ada banyak orang meragukan gitu ya, siapa itu Yesus, apa benar-benar dia datang begitu ya. Itu cuma omong kosong, itu cuma omong doang begitu. Ternyata tidak. Alkitab menegaskan dan Alkitab ini menjadi sumber yang meneguhkan kita semua orang-orang yang beriman. Yesus Kristus sungguh hadir. Dia datang dalam kehidupan kita umat manusia. Dunia kita orang-orang yang percaya kepadanya. Lalu apa arti kelahirannya? Bapak Ibu saudara-saudara, dunia yang gelap, dunia yang tidak memiliki pengharapan, dunia yang tidak punya masa depan. Yesus hadir di sana untuk mengubah situasi kehidupan, untuk mengubah pribadi, untuk mengubah keluarga, untuk mengubah gereja, untuk mengubah masyarakat, untuk mengubah segala sesuatu. Ada di dalam pengharapan. Situasi yang buruk dan menyedihkan menjadi situasi yang baik dan penuh dengan sukacita. Mungkin kita bertanya, apa iya ya seperti itu? Kalau kita percaya sungguh sebagaimana sejarah mencatat, Yesus Kristus Allah yang menjadi manusia itu hadir
Dia lahir, sungguh lahir. Dia sungguh hadir. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, sebenarnya itulah kepastian sebenarnya. Bapak Ibu saudara dan saya cari kepastian apa? Kepada siapa yang bisa memastikan hidup kita dan masa depan kita? Kepada apa? Kepada pekerjaan, penghasilan. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan di masa pandemi ini. Kepada harta kekayaan, 7 turunan katanya ndak habis. Tapi di masa pandemi ini semua terkuras dipakai. Tidak ada yang beri kita kepastian selain Yesus Kristus yang sudah lahir sebagai manusia. Kehadirannya adalah penegasan bahwa ia ada untuk menyertai kehidupan kita. Kehadirannya menegaskan ia pribadi atau ia yang berkuasa. Ia sanggup untuk mengubahkan situasi hidup. Bukankah Bapak Ibu saya pernah sampaikan juga di mimbar ini bahwa di masa pandemi ini kan hidup atau situasi berubah ya. Kita yang tadinya tidak pernah pakai masker, kita mesti pakai masker kan kesana kemari. Kita yang mungkin abai cuci tangan ya, sekarang kita jadi rajin cuci tangan. Bayar PAM semakin mahal. Rajin cuci tangan katanya. Kita juga harus menjaga jarak. Kalau dulu cipika-cipiki, sekarang sudah namaste. Tidak lagi berjabat tangan juga. Nah, Bapak Ibu, bukankah ini sebuah, ya mungkin satu sisi kita pikir mana baiknya begitu ya. Tetapi sebenarnya selalu ada makna, selalu ada hal yang baik di balik situasi yang mungkin bagi banyak orang tidak baik. Mungkinkah Tuhan sedang mendidik dan mengajar kita untuk berpola hidup yang baik dan lebih sehat? Sangat mungkin. Mungkinkah Tuhan sedang menegur kita untuk tidak hanya peduli pada diri sendiri, tapi juga peduli pada kesehatan dan keselamatan orang lain? Sangat mungkin. Mungkinkah Tuhan juga sedang ingatkan kita bahwa gereja yang sebenarnya itu bukan gedungnya. Gereja yang sebenarnya adalah orangnya ya Kak Prilly ya. Ada lagu sekolah minggu kan. Jadi kalau pintu gereja ditutup, apakah gereja mati? Oh, enggak pernah mati gerejanya. Tetap ada, tetap hidup. Di mana gereja itu? Dia ada di rumah-rumah, di keluarga-keluarga, di rumah tangga jemaat. Dan dia akan terus hidup. Tidak ada situasi pandemi sekalipun yang bisa menghalau, bahkan mematikan gereja, persekutuan orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk ada dan berkarya bagi kemuliaan Kristus. Mari syukuri Natal ini dan mari dengan penuh sukacita ya, semangat baru kita lanjutkan apa yang perlu kita kerjakan di masa-masa sulit ini. Dengan keyakinan sungguh bahwa Yesus yang hadir, yang lahir itu, dia ada dan kehadiran dan keberadaannya memastikan hidup kita bersama dengan Tuhan. Hidup kita dipastikan Tuhan mengalami perubahan untuk semakin mengasihi Dia, untuk semakin bersaksi tentang kebaikannya bagi banyak orang, untuk semakin semangat dan sukacita melayaninya, untuk semakin membangun lagi mesbah-mesbah Allah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu dan saya, kita semua saudara-saudara, kita adalah milik Tuhan. Kalau kita adalah milik Tuhan, bersukacitalah karena kita pasti
akan dipelihara Tuhan. Selamat merayakan Natal sekali lagi. Tuhan Yesus selalu memberkati dan selamat menyongsong tahun baru. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri kita mengikrarkan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syafaat. Pokok-pokok doa sudah disampaikan kepada saya. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang kami ingat rayakan kelahiran-Mu hari ini. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kami bersyukur Allah mau menjadi manusia, hadir, ada di tengah-tengah kehidupan, menjadi jaminan bahwa Tuhan, Engkau tidak biarkan kami sendiri dalam situasi sulit sekalipun. Masa pandemi, resesi ekonomi, bersama dengan semua orang yang ikut merasakannya. Bukan hanya di bumi Nusantara Indonesia, tetapi juga dunia. Tuhan, kami berseru kepadamu, memohon, biarlah firman yang menjadi dasar berita Natal hari ini semakin meneguhkan dan menguatkan kami. Allah di dalam Kristus Yesus sanggup dan berkuasa untuk mengubah situasi kehidupan pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, bahkan dunia. Kami bersandar pada kuasa-Mu, ya Kristus Tuhan. Engkau sanggup mengubahkan segala yang buruk dan menyedihkan menjadi baik dan penuh sukacita. Yang dibutuhkan adalah percaya. Terima kasih Tuhan. Engkau mengaruniakan iman kepada Yesus Kristus. Dan iman itu semakin meneguhkan kami untuk kami terus melangkah menjalani hari-hari hidup.
Meskipun Natal tahun ini berbeda dengan Natal tahun-tahun sebelumnya, sangat-sangat terbatas, tidak ada perayaan. Mungkin juga kami berkumpul dalam segala keprihatinan, di dalam kesederhanaan, kebersahajaan. Tetapi makna Natal yang sesungguhnya tidak terletak pada hal-hal itu. Kehadiranmu lah yang paling penting. Sejarah sudah membuktikan kehadiranmu, Yesus Kristus. Bahkan engkau mengangkat kehidupan 4 perempuan. Lewat rahim merekalah orang-orang yang terberkati, yang dipakai oleh Tuhan untuk mengubahkan dunia, dilahirkan. Terlebih Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya badai pasti berlalu, pandemi pasti berlalu. Di tengah banyak orang yang berpengharapan karena vaksin sudah ditemukan, bahkan sudah ada di Indonesia. Tetapi pengharapan kami yang utama bukan pada hal-hal yang fana seperti itu. Padamu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Putra Natal. Terima kasih Tuhan terus memberkati pemerintah bangsa negara ini dengan semua yang terjadi di dalamnya. Pemerintahan Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri, semua jajaran, sampai ke pemerintahan di Bekasi, kabupaten maupun kota. Tuhan ada untuk menolong, menuntun, dan memberkati kami. Gereja dihadirkan Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan juga untuk menyatakan cinta kasih Kristus yang menjangkau semua orang tanpa pandang bulu. Tuhan, kami bergumul dengan situasi kehidupan bersama warga jemaat, keluarga yang sakit atau dalam masa pemulihan. Bapak Yohanes Mahono, Saudara Kevin Mahono, Ibu Stefani Marsudi, Bapak Habel Lumowa, Ibu Rahela Tambunan, Bapak Penatua Hans Tondawani, Ibu Srewe Gawati, Bapak Adar Sihite, Ibu Batsheba Dimuhau Piris, Ibu Sarce Sahetapi, Ibu Rosdiana Situmorang, Ibu Arpia. Tuhan, kami terus mau percaya ketika mereka masih ada dalam sakit, kelemahan tubuh, bukan berarti Tuhan tidak ada di sana. Engkau ada di sana Tuhan, merangkul mereka dengan cinta kasih-Mu, meneguhkan pengharapan, iman, bahkan menumbuhkan kasih mereka kepadamu Tuhan Yesus. Sebab itulah kekuatan bagi mereka untuk menjalani rasa sakit, untuk melewatinya, melaluinya bersama dengan kuasa Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi korban bencana alam dimanapun mereka berada, terkhusus orang-orang yang terpapar COVID-19. Tuhan, banyak orang-orang percaya, anak-anak Tuhan bertanya, kenapa orang-orang yang beriman pada Yesus bisa terpapar COVID? Pertanyaan itu menimbulkan juga tanda tanya tentang kuasa-Mu yang sanggup untuk menghalau COVID dari kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan, pengertian kami terbatas. Kami diminta Tuhan untuk percaya bahwa ketika itu terjadi bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kami. Kasih Tuhan tidak bisa diukur oleh pelbagai situasi, peristiwa, pengalaman hidup manusia. Kasih Tuhan melampaui segalanya. Kasih Tuhan selalu nyata dalam segala situasi. Karena Tuhan setia untuk menyertai hidup kami, baik di dunia maupun ketika kehidupan ini berakhir dan kami ada di alam kematian. Kami bersyukur bersama jemaat Tuhan GPIB Harapan Indah Bekasi, pelayanan sektoral, kategorial, seluruh majelis jemaat, pendeta, penatua, diaken, pelaksana harian majelis jemaat di dalamnya,
Kami berdoa juga bagi para pegawai sekretariat gerejamu ini ya Tuhan. Semua menjadi satu bagian para pelayan yang melayani Tuhan dalam kapasitas masing-masing untuk menyatakan bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Bersyukur bersama jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan perkawinan di sepanjang sepekan ini. Bersyukur bersama anak-anak Pelkat PA, PT dan GP dalam pendidikan mereka, bergumul mencari pekerjaan, pasangan hidup dan sebagainya. Tuhan menyiapkan masa depan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Para janda duda, anak yatim piatu, pergumulan hidup, Tuhan ada di sana untuk mensupport dan menopang mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh proses penarikan sertifikat pastori Blok AB nomor 4. Kami serahkan proses untuk pengembalian uang dari notaris, tim pengurus sertifikat. Biarlah mereka dimampukan, diperlengkapi Tuhan untuk dapat melaksanakan bagian tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh derap penata layanan di jemaat ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Bersama Pendeta Risto Mahodim, bersama Risto Andaki, bersama dengan seluruh keluarga beliau, biarlah Tuhan juga menopang. Bahkan pendeta domisili, bahkan juga semua yang menjadi bagian yang menopang pelayanan di Jemaat GPIB Harapan Indah. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami. Kami serahkan menyongsong tahun yang baru, tahun yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Tapi satu kepastian, ketika Tuhan Yesus ada, hadir dalam hidup kami, itu sudah cukup. Karena itulah yang menegaskan kami tidak sendiri. Dan Tuhan ada untuk menyertai, memberkati kami. Ini doa kami Bapa, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, supaya kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Christmas Carol oleh Pelkat PA, PT, dan GP. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's taking a list, he's taking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. This is you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming
Ajakan memberi. Jemaat Tuhan, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 25 ini, marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan dan menyanyi. Anak Maria terlahir di dunia, balungan hewan tempat tidurnya. Miskin dan hina tetap dimulia, rela sengsara bagi dunia. Marilah kita sujud menyembah, bawalah persembahanmu kepadanya. Marilah kita bersuka cita, kepada Juru Selamat Immanuel. Doa persembahan. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari berdoa berdasarkan puji-pujian Hana dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1-2, 6-8. Mari berdoa. Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Tuhan mematikan dan menghidupkan, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur hati kami, ya Tuhan. Amin. Jemaat mari berdiri. Silsilah Yesus Kristus memperlihatkan bahwa keselamatan tidak lahir dari keturunan yang sempurna dan pengalaman hidup yang indah. Ia lahir dalam rajutan antara yang pahit dan manis, yang membanggakan dan yang mengecewakan, yang rohani dan yang jasmani, yang terhormat dan yang awam, bahkan yang menerima dan yang menolak. Tetapi justru dalam keberdosaan manusialah rahmat Allah sempurna. Ini berarti kesempurnaan hidup di dalam Kristus bukan berarti menampik kelemahan dan menutupi kerapuhan, melainkan merangkulnya
menjadi bagian yang utuh dari diri kita, umat yang diselamatkan berdasarkan kasih karunia-Nya. Karena itu, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Bersyukurlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Presbiter mengucapkan selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.